Ibu mau cerita tapi tidak ada yang ngobrol. Nanti yang ngobrol di belakang gantian. Ibu yang dengar, kamu yang cerita. Maju ke depan. Mau dengar cerita? Kisah tentang seorang gadis yang jujur. Ya, ya mendengarkan. Seorang gadis, wah seorang gadis. Berarti dia seorang perempuan yang cantik, soleha dan jujur. Suka nggak kira-kira kamu ya terhadap seseorang yang baik hati? Pada suatu hari, saat itu di zaman Khalifah kedua. Tahu Khalifah? Khalifah itu adalah para sahabat Nabi. Yang terkenal siapa? Ada berapa? Ada berapa para sahabat Nabi? Para khalifah yang terkenal ada satu, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada 4. Nah, kita akan dengarkan kisah pada saat itu adalah zaman pemerintahan Khalifah kedua, yaitu siapa? Khalifah kedua tadi siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini khalifah terkenal. Terkenal gagah, berani, adil, dan bijaksana. Ada suatu hari di suatu kampung di kota Madinah, rumah adanya di pinggir kota Madinah yang sangat-sangat sederhana, dihuni oleh seorang gadis dan seorang ibu. Mereka tinggal di satu rumah hanya berdua. Kenapa ayahnya tidak ada? Ayahnya sudah almarhum. Berarti mereka tinggal hanya berdua. Nah, gadis ini adalah seorang anak yatim, hidup serba kekurangan, tinggal di pinggiran kota, rumahnya sangat sederhana. Kira-kira hidupnya susah atau tidak? Kenapa sulit? Ya, karena ibu ya hanya dengan seorang ibu. Yang apa pekerjaannya sehari-harinya? Memeras susu kambing. Untuk mereka hanya punya beberapa ekor kambing. Untuk modal usaha dan untuk biaya hidup sehari-hari, memenuhi kebutuhan hidupnya di mereka itu hanya memeras susu kambing. Nah, dengan selesainya. Ya, kalau yang pernah bagus. Nanti kamu boleh lakukan semuanya. Seorang gadis jujur memeras. Setiap hari mereka kerjanya hanya menggembala kambing, makan kambing, kemudian sudah sore diperah susunya, ya, diperah susunya untuk besok pagi dijual ke pasar. Di pasar seperti yang biasa kamu lihat, ya. Kalau biasa di pasar kayak siapa tuh yang suka jualan di pasar, ada yang suka ke pasar, yang bantu mamanya berjualan. Dua sikit gitu ya. Nah, seperti hal itu seorang gadis membantu ibunya berjualan susu. Susu apa? Susu kambing. Tapi ternyata yang berjualan bukan cuma dia saja, tapi banyak para pedagang lainnya juga sama berjualan susu kambing. Dua sikit susu. Susunya sedikit mahal. Ketika seorang ibu membeli susu, berapa ini 1 liternya susu? Kalau biasa 1 liternya di tempat lain 2 singgit.
sini satu gelas aja, satu gelas 5 ringgit. Kok mahal sekali? Kenapa susunya sekarang mahal sekali jualannya? Iya Bu, karena kebetulan sekarang lagi musim kemarau, ya, sedang musim kemarau, rumput-rumputnya sedang kering, jadi kambingnya menghasilkan susunya hanya sedikit, berkurang, tidak seperti yang biasanya. Maka susunya saya jual 1 liter itu seharga 5 ringgit. Oh, kalau begitu, kata si ibu pembeli tadi, kalau begitu saya tidak jadi beli deh, habis susu kamu mahal sih. Ya ibu, tapi kan memang segitu Bu harganya, saya tidak bisa menjual lebih murah lagi Bu. Ini aja udah pas-pasan Bu, untungnya nggak banyak Bu, ayolah Bu beli Bu, gitu ya. Enggak, kata si ibu, kemahalan. Karena pedagang lain, 2 segini, 2 segini, 2 segini. Kayak si Mael ya? Udah kayak Mael belum? 2 segini, 2 segini, 2 segini. Akhirnya semua pembeli susu itu pada lari ke pedagang di seberang sana untuk memborong susu. Karena dirasanya lebih murah. Si gadis tadi dengan ibunya sedih dong. Kenapa ya orang-orang kok pada belinya ke sana semua? Memang sih saya kok lebih murah. Kok bisa ya jual susu lebih murah? Sedangkan kita jual 5 ringgit saja sepertinya sudah cukup mahal. Gitu. Akhirnya dari hari ke hari, ya, jualannya si ibu itu tidak laku. Tidak laku, hampir bingung dia. Padahal sebentar sudah hari raya, perlu persiapan bahan makanan, orang-orang tentunya pada beli baju baru. Dari situ pun sedih. Ibu, aku pengen beli baju baru karena baju yang aku pakai ini udah sobek-sobek, sudah lusuh, sudah jelek, gitu ya. Kata si ibu, doakan saja nak, semoga hari ini jualan kita laku, nanti uangnya akan kita belanjakan buat keperluan sehari-hari. Kalau ada sisanya baru beli baju baru, ya. Berangkatlah suatu pagi mereka ke pasar lagi untuk kita berjualan susu kambing. Satu hari itu sama sekali tidak ada yang mau membeli susunya karena memang harganya lebih mahal. Didatangilah oleh seorang bos pasar. Ibu tahu nggak kenapa susu ibu dijualnya? Kenapa susu ibu tidak laku? Ya Pak, tapi saya tidak membutuhkan banyak kok Pak. Saya jualannya kebutuhannya cukup sedikit Pak. Iya, ibu tahu nggak caranya biar dapat susu banyak, tapi harganya bisa murah? Ya, ibu harus seperti saya, ya sama harganya. Ya. Emang diapain Pak susunya Pak? Tentunya sekarang susu kambing saya cuma sedikit Pak. Diserah hasilnya cuma sedikit, biasanya banyak sekali dapatnya. Ibu biar banyak susunya yang ibu bisa menjual lebih murah lagi, ibu harus campur tuh susu kambing ibu dengan air yang banyak. Jadi nanti ibu bisa menjual lebih banyak dan keuntungannya kan lebih banyak. Seperti kita semua tuh yang ada di pasar sini. Terus ibu ngomong aja, maaf Pak, saya nggak bisa Pak. Itu namanya berbuat curang Pak. Ngomong apa kamu ibu? Nggak boleh. Ini bukan curang, ini namanya teknik perdagangan, teknik perjualan. Iya Pak, tapi itu namanya curang. Di dalam Islam tidak boleh seperti itu. Ibu jangan bawa-bawa Islam, ibu jangan bawa-bawa hukum. Iya Pak, tapi memang seperti itu yang diajarkan Rasulullah, gitu kan? Akhirnya si bapak itu marah, terus ditendanglah dagangan ibu tadi sehingga susunya semua tumpah. Sedih nggak tuh? Sedih lah, karena susu kita cuma sedikit Bu, terus ditumpahin. Kita
kita belum dapat apa-apa nih buat ini, belum bisa menjual sedikit pun, belum ada hasilnya dalam hari ini. Akhirnya dengan sedih mereka berdua pulang, ya, pulang ke rumah dengan hati yang sangat sedih dan kecewa, marah, ya enggak? Sedih karena orang-orang berjualan susunya dengan cara dicampur. Curang apa curang? Baik atau baik? Tidak baik. Ya, perbuatan curang akan menyebabkan kita masuk neraka. Si ibu itu udah sampai rumah cukup galau hatinya. Apa kita harus berjualan seperti mereka? Nah, apa kita harus mencampur susu kita dengan air? Nah, gitu ya. Ya, kita jualan dari rumah ke rumah, nggak usah di pasar. Nah, kalau di pasar nanti dimusuhin orang yang tadi, gitu kan. Akhirnya anak itu, gadis itu tadi bersama ibunya berjualan dari rumah ke rumah. Setiap rumah diketok pintunya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mau beli susu enggak? Sedih. Belilah susu aku untuk apa? Menambah keperluan saya di rumah, untuk membeli perbekalan dapur saya. Akhirnya ada beberapa yang beli. Kemudian apa yang terjadi? Orang pasar tadi dengar tuh, kemana nih tukang jualan si ibu dan anak tadi nih, nggak jual-jualan nih, tapi kok pembeli kita berkurang nih. Coba kita selidikilah. Ternyata dia tahu bahwa ibu dan anak tadi berjualan susu dari rumah ke rumah dan laku susunya terjual. Kalau begitu, besok kita duluin, kita yang berjualan, kita ikutin tuh cara mereka berjualan dari rumah ke rumah. Kamu jualan harus lebih pagi lagi ya. Kita kalahin tuh anak tadi. Akhirnya si penjual yang curang tadi ikut-ikutan berjualan dari rumah ke rumah. Nah, kejadian seperti itu didengarlah oleh Khalifah Umar bin Khattab.